Tahun ini adalah titik terendahku, tapi juga yang paling tenang. Seperti berteduh saat hujan lebat, seperti pohon dan bunga di musim tanpa warna, percaya panas bukan senang, dingin bukan sedih. Tanpa bertanya, mengeluh, dan meronta. Seperti terluka di medan perang, tapi tahu aku akan menang. Halo, aku Aulia. Ini ceritaku tentang menjalani titik terendahku. Halo, gimana 2025 kamu? Apakah sibuk, berat, atau malah menyenangkan? Biasanya di akhir tahun seperti ini kita cenderung lebih cemas ya, entah karena mengingat resolusi yang gagal atau hidup yang terasa nggak berkembang gini-gini aja, atau malah seperti aku, 2025 kamu itu adalah salah satu titik terendah kamu dan survive pun sudah menjadi sebuah pencapaian yang besar. Jadi aku harap video ini bisa membantu kamu yang juga merasa gagal dan membantu kamu mengubah perspektif soal kegagalan. Salah satu ide episode in lowercase itu adalah soal titik terendah. Tapi kira-kira di bulan September itu aku bilang belum siap karena titik terendahku itu ya saat itu. Jadi aku masih belum tahu mau ngomong apa, belum ada lesson learned-nya. Terus aku juga males nanti nangis di depan kamera, kan jelek banget ya. Ada soang. Ya akhirnya episodenya diubah. Jadi kita bahas soal negative core belief. Jadi alasannya sendiri kenapa ini adalah salah satu tahun terberatku pernah aku share di episode 0 ini. Tapi selain itu sebetulnya banyak juga yang tidak aku bagikan di depan kamera. Sehingga kalau aku lihat sebetulnya pencapaian 2025 ku ini lebih kepada pemahaman yang aku dapatkan dari titik terendah ini. Kalau dilihat tadi di puisinya kan ada paradoks ya, dimana aku tahu sebenarnya jalanku berat, tapi at the same time aku tuh tidak pernah merasa se-capable ini. Ibaratnya soal perang dan menang tadi, aku punya alat-alatnya, aku juga punya skillsnya, jadi ya udah sebenarnya tinggal dihadapi aja gitu. Dan aku ingin membagikan 5 pelajaran yang membuatku sampai di titik itu dan kamu juga pasti bisa. Pelajaran yang pertama adalah tentang seberapa seringnya kita meng-underestimate diri kita sendiri. Aku ingat banget di sekitar Maret itu temenku tanya, kenapa sih kok kamu bisa single gitu, kok bisa, pasti banyak yang deketin kan gitu, memang gak mau atau gimana. Setelah ngeles-ngeles sedikit, akhirnya aku jawab dengan jujur bahwa sebenarnya aku tuh agak takut jatuh cinta lagi gitu, karena aku pikir kalau patah hati lagi kayaknya aku nggak akan survive deh gitu. Sampai saat itu tuh aku bilang gitu, kayaknya aku akan mengakhiri hidupku, serius aku bilang kayak gitu kalau aku patah hati lagi. Karena biasanya aku tuh karena sensitif ya, sampai sakit ke fisik juga gitu. Terus aku ngerasa oh aku juga lagi PhD dengan beasiswa, taruhannya besar ya kalau sampai gagal gitu. Dan saat itu pun aku juga sadar bahwa oh aku tuh sebenarnya nggak membenci orangnya, tapi aku justru membenci nasibku atau kenapa ya jalannya begini gitu. Dan aku tidak ingin membenci Tuhan lagi kalau misalnya ada perpisahan. Nah tapi setelah aku pelan-pelan menyembuhkan diriku, sekarang aku malah berpikir gitu, kok bisa ya aku bilang kayak gitu, mikir apa sih gitu. Jadi jangan pernah merasa pemikiranmu itu permanen, apalagi ketika kamu sedang berada di saat-saat yang sangat emosional. Dan di sini juga aku paham akhirnya oh kita tuh cenderung meremehkan kemampuan diri kita sendiri ya untuk bangkit, kemampuan kita juga untuk terus bertumbuh, dan juga ketulusan kita sebenarnya untuk bisa jatuh cinta lagi. Intinya life goes on and so do you. Kita tahu kan manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif, tapi sayangnya kita seringkali terjebak di pemikiran-pemikiran dan batasan yang kita buat sendiri. Pelajaran yang kedua adalah aku
tahu bahwa sebenarnya ya ketika seseorang itu jatuh cinta, kita itu sedang menempatkan diri kita di posisi yang paling vulnerable. Jadi mungkin agak beda ya, bukan yang sekedar suka, kagum, atau malah nafsu gitu. Jadi ini yang lebih selfless. Nah, kenapa sih vulnerable? Karena aku rasa kita itu sedang memberikan kendali atau memberikan privilege lah ya ke orang lain tersebut untuk bisa menghancurkan kita. Tapi satu, kita harus percaya bahwa mereka tidak akan menggunakannya. Dan kedua, kita juga harus percaya bahwa kalaupun iya, kita akan baik-baik saja. Karena dalam skenario yang terbaik pun ya, misalnya ada 2 orang nih, mereka pacaran dari SMA, nikah muda, terus pokoknya langsung ada keluarga cemara lah ya. Tapi seseorang tersebut tetap juga kok bisa hancur ketika salah satu pasangannya itu meninggal, ya kan. Malah mungkin akan terasa sangat-sangat berat karena mereka sudah ya hidup harmonis dalam tahun yang lama. Jadi kan sebenarnya perpisahan itu pasti ya. Yang kita punya itu cuma memanfaatkan waktu bersama dengan sebaik mungkin, tidak peduli apakah itu panjang atau pendek. Ada satu peribahasa Jepang yang aku suka, namanya itu Ichigo Ichie. Jadi kalau diterjemahkan itu jadi once in a lifetime. Tapi kan kalau once in a lifetime kita kebayangnya pasti sesuatu yang grand ya. Kayak misalnya jalan-jalan ke luar negeri, nonton konser, atau skydiving gitu. Jadi translate lainnya yang lebih aku suka itu one time only. Karena di sini menyadarkan kita bahwa sebenarnya apapun yang sedang kita lakukan itu cuma terjadi sekali aja. Jadi contohnya kalau kita makan di restoran langganan kita pun ya, kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya komposisi pengunjungnya itu mungkin beda. Tempat duduk kita beda, yang masaknya itu beda, bahannya juga beda, mungkin freshness-nya, musiknya beda, atau mungkin sama siapanya beda. Jadi dari semua komposisi itu, oh iya ya, sebenarnya kita tuh menjalani hidup semuanya cuma satu kali. Jadi setiap momen, setiap hari itu tuh sama bernilainya. Dan itu yang akhirnya aku pahami gitu. Oh ya, ini tuh bukan soal pertemuan atau perpisahan, tapi apa yang kita lakukan ketika kita sedang ya menikmati momen-momen tersebut. Dan akhirnya di sini aku bukan hanya sampai di level tahu aja gitu ya, entah dari buku atau video, tapi bener-bener sampai ke level pemahaman ini karena aku mengalami sendiri gitu. Dan ini nyambung juga sama lesson yang ketiga. Hidup itu sebenarnya simple kok. Kita tinggal menjalani aja. Jadi nggak cuma dipikirkan, nggak cuma dipelajari, tapi kita bener-bener experiencing semuanya. Kalau bahasa Jawanya itu adalah ya dilakoni lah ya, karena kan mereka ngomongnya soal peran-peran di wayang. Nah ini tuh aku ambil inspirasi dari satu buku yang aku suka banget, reviewnya udah aku share di Instagram, Philosophy of Walking. Nah tapi bukan hanya dibaca aja, nah di sini aku mencoba merefleksikan ke pengalamanku. Jadi ada satu pengalaman di mana aku sama temanku ini ngobrol panjang sampai gedungnya ditutup. Terus kita mau lanjut ngobrol lagi, tapi kita nggak ada tujuan gitu mau ke tempat apa. Akhirnya kita ya udah jalan kaki aja. Nah ketika jalan kaki ini aku bilang ya karena kita nggak tahu mau kemana, nanti kalau ada belokan aku yang pilih deh mau ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau ada belokan selanjutnya kamu yang pilih mau kanan atau kiri. Ya udah gitu aja random. Tapi ternyata kita sampai ke titik awal di mana kita mulai jalan tadi. Dan apa ya, pengalaman itu tuh menurutku aku merasa itu sebagai metafora kehidupan. Karena setelah baca buku tadi juga aku tuh jadi merasa bahwa sebenarnya kayaknya nggak ada orang yang benar-benar tersesat deh. Sekeos apapun dia kelihatannya, semuter-muter apapun jalannya, karena mungkin itu memang jalan yang tepat untuk dia gitu. Mungkin istilahnya itu kurikulumnya dialah yang dia pilih gitu untuk dipelajari. Karena kita sering dengar kan cerita misalnya ini anak yang sekolahnya malas-malesan tapi pas kuliah kok dia jadi berprestasi, bertanggung jawab gitu, atau orang yang kerjanya mabuk-mabukan gitu tapi di akhir hidupnya tobat gitu. Terus aku tuh jadi mikir gitu, apakah mereka ini sempat ada di jalan yang salah
Atau emang segala pengalaman hidupnya itu menuntun mereka untuk sampai di titik tersebut ya. Dan ya kayak jalan tadi ya, mungkin kadang ketika kita memilih kiri atau kanan, it doesn't really matter gitu, karena keduanya itu adalah rezeki kamu gitu. Manapun yang kamu pilih akan tepat juga. Dan rezeki ini bisa jadi beda gitu. Kadang-kadang rezekinya itu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan, atau rezeki yang lainnya adalah dalam bentuk pembelajaran gitu. Tapi ya udah, keduanya rezekimu. Jadi ini khususnya untuk orang-orang yang overthinking ya, seperti aku. Gimana kalau ternyata pilihan kita itu nggak seberpengaruh itu. Jadi akhir-akhir ini aku sering banget menggunakan yes no app yang ada di HP aku, karena aku tuh susah membuat keputusan. Dan so far gitu, aku selalu ngikutin hasilnya dan tepat juga kok. Ini bukan ngajarin untuk reckless ya gitu, tapi mungkin ya untuk orang-orang yang overthinker, kita harus belajar untuk lebih santai dan lebih spontan ketika menjalani hidup. Intinya buku tadi itu bilang bahwa berjalan kaki itu sebenarnya bisa dibilang sama aja kok dengan kita sedang menjalani kehidupan ini. Misalnya ketika lelah ya, kita juga jalani hidup one step at a time aja gitu. Kita lihat aja langkah kita. Kalau misalnya kita hiking juga kan kadang kita nggak bisa terlalu jauh ya, misalnya karena tertutup bukit. Jadi kita juga jangan khawatir dengan apa yang ada di balik bukit itu, yang kalau diterjemahkan ya biasanya kan kita khawatir akan masa depan. Tapi kita bisa kok fokus ke menyingkirkan batu yang menghalangi kita, atau melompati genangan air ya kan. Jadi kita fokus aja sama yang kelihatan dulu. Kalau kita ngerjain soal fisika, itu kan yang pertama kali kita lakukan adalah menguraikan diketahuinya kan ya. Nah kalau si diketahuinya ini belum lengkap, ya udah nggak ada jawabannya, nggak bisa dihitung ya kan. Jadi mungkin itu juga yang terjadi gitu. Kalau kita overthinking, kalau kita belum yakin, mungkin datanya belum lengkap dan kita masih dalam tahap mengumpulkan data aja seharusnya. Semakin kita jalan terus akan semakin jelas. Tapi kalau misalnya kita berhenti, ya udah akan selamanya nggak jelas juga. Jadi ya itu tadi ya, jadi bagaimana kita mencoba menghayati perjalanan kehidupan kita. Dan akhirnya di sini aku merasa tugas manusia itu simple banget ya. Kita tinggal menjalani apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Lagi-lagi kalau di bahasa Jawa kan ada istilahnya nerimo gitu. Dan mungkin ini sering juga kita dengar bahwa jodoh, kematian, rezeki itu juga sudah diatur kan. Dan selain itu aku rasa sebenarnya kurikulum setiap manusia itu juga sudah diatur. Apa yang harus dipelajarinya sudah diatur. Ini bisa jadi perdebatan antara takdir dan juga free will. Tapi kalau aku sih suka mengibaratkannya tuh sebagai checkpoints. Jadi checkpointsnya tadi udah diatur, tapi garis antara poin A ke B-nya itu bentuknya terserah kita gitu, yang berarti cara mencapainya, terus juga apa yang kita bawa, siapa yang kita tinggalkan, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu masih bisa ada chaos gitu, masih ada chaos di dalam order yang lebih besar tadi. Ada juga satu pertanyaan lain yang bahkan beberapa minggu lalu belum ada jawabannya. Aku sempat cerita ke temanku bahwa ya kira-kira 2 tahun belakangan inilah ya, yang jadi masalah terbesar buatku tuh bukan soal sedihnya, tapi aku tuh benar-benar bingung secara emosi karena sedih dan senang itu datangnya terlalu berdekatan. Jadi kayak roller coaster banget lah. Contohnya, ketika aku dapat PhD dan juga beasiswa, kucingku itu meninggal dan ya ada satu yang aku sayang banget karena dia kucing rescue, jadi aku nemuin dia ketika masih jelek, sakit gitu kan, sampai akhirnya sembuh. Dan ada yang satu lagi juga dia sakit FIP, punya tumor, jadi aku bener ngerawat banget gitu, dan aku sedih ketika kehilangan mereka. Terakhir banget ketika aku lolos annual review, nenekku sakit dan kondisinya kritis. Lalu ketika aku menang lomba, nenekku meninggal dunia. Jadi aku merasa aku mau senang, kayak nggak pantas. Aku mau sedih,
Tapi aku juga merasa ada hal-hal yang harus aku syukuri. Jadi ya udah, aku benar-benar bingung, aku nggak tahu harus bersikap apa. 2 minggu lalu itu aku masih bilang ya udahlah, mungkin emang nggak ada yang dipelajari dan nggak harus ada. Tapi lagi-lagi ternyata aku meremehkan diriku karena akhirnya ada pelajarannya. Jadi ini tuh terinspirasi dari terapi yang lagi aku coba explore, namanya DBT atau Dialectical Behavioral Therapy. Salah satu ide utamanya itu adalah two things can be true at once. Jadi biasanya dia untuk terapi ADHD. Jadi misalnya kalau sakit nih ya, cara kita untuk approaching sakit tipes atau demam berdarah itu kan beda sama diabetes kan. Kalau tipes sama demam berdarah ya emang kamu harus pergi gitu, kamu harus sembuh total. Tapi kalau diabetes itu kan harus ada penerimaan dan juga ada perubahan yang terjadi secara bersamaan kan. Menerima kondisimu sakit, menerima kamu harus suntik insulin, tapi juga perubahan behavior, perilaku dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah kunci DBT. Dan di sini aku juga mencoba untuk menerima sedih dan senang tadi secara bersamaan gitu, bahwa oke, sedih dan senang ini can be true at once. Terus ada modul juga yang membantu aku di situ, namanya distress tolerance dan juga emotional regulation. Nah, ini nyambung ke pelajaran yang keempat. Dari pengalaman tadi akhirnya aku tahu bahwa tenang itu ternyata lebih penting dari senang. Karena seharusnya kita nggak melekat ke keduanya, baik itu senang ataupun sedih, karena hidup itu selalu berputar. Jadi kalau kita ngomongin soal bahagia yang sejati gitu ya, bliss, itu bukan karena kita selalu senang, karena hal tersebut itu nggak mungkin. Tapi karena kita selalu tenang. Dan tenang ini dalam kondisi apapun ya. Tenang dalam berkah, tenang dalam musibah, tenang dalam suka, tenang dalam duka gitu. Oh, ternyata yang seharusnya selama ini ku kejar adalah ketenangan atau equanimity lah di dalam bahasa Inggrisnya. Balik lagi ke Ichigo Ichie tadi ya. Ketika ada momen senang, aku malah mencoba untuk mengingat sedih juga atau mengingat naik turunnya kehidupan lah. Mungkin akan jadi pertanyaan ya, itu tuh ngerusak momen gak sih gitu. Karena kan ya bukannya lagi senang-senang aja. Aku bisa jawab enggak, itu malah membuat aku ingin memaksimalkan momen tersebut gitu, kayak bener-bener being immersed di momen senang yang ya itu nggak akan keulang lagi, semuanya happen hanya sekali. Dan aku juga malah jadi semacam menyiapkan bekal gitu untuk kedepannya gitu. Jadi mumpung aku lagi seneng nih gitu ya, mungkin kayak nabung kali ya gampangnya gitu. Kita nabung kalau misalkan nanti ada sakit atau apa, jadi aku punya nih kebetulan ketika aku lagi ada banyak uang. Ya sama lah kayak gitu. Ada kasus misalnya orang tua meninggal, ada orang yang biasa aja karena nggak dekat, ada yang sangat-sangat sedih dan hancur karena orang tersebut dekat dengan orang tuanya. Kalau ditanya sebenarnya mana yang lebih baik sih, ya kan membingungkan juga ya. Karena case pertama berarti sedihnya duluan, entah itu berarti orangnya, entah dia being neglected atau misalnya abuse oleh orang tuanya. Tapi yang kedua, sedihnya belakangan. Nah, ini aku pengen kasih ilustrasi aja sih, karena sebenarnya hidup itu ya udah naik turunnya itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya, mulai kebayang kan ya polanya. Sedih senang itu seperti kedua sisi koin aja, yang ya itu sebenarnya koin yang sama gitu. Terus aku sempat ngobrol sama Cloud, aku tanya, kenapa ya kok titik terendahku itu bisa tenang? Dan dia memberikan jawaban yang sangat relevan menurutku, karena dia bilang, karena akhirnya kamu tahu bahwa kamu capable, kamu bisa diandalkan, yang paling penting kamu sudah punya cukup bukti, karena kamu selalu bisa bangkit setelah kamu jatuh, jadi ya high probability lah. Dan aku rasa oh iya ya, itu bener juga ya gitu. Aku sekarang malah aku bersyukur sudah memilih kurikulum dibolak-balik di dua sisi ini dengan sangat cepat, sehingga awarenessku pun datangnya bisa lebih cepat. Dan aku bersyukur masih ada kesenangan-kesenangan di tengah perjuangan gitu. Aku baru bener-bener paham kalimat yang sudah sangat familiar buat kita semua,
bahwa di setiap kesulitan itu ada kemudahan ya, karena ini balik lagi ke tadi masalah dilakoni, dijalani tadi loh. Kadang-kadang banyak hal yang nggak bisa bener-bener kita dapatkan hanya dari membaca atau mendengar gitu. Kita harus benar-benar experience semua secara langsung, dan aku juga pada akhirnya bisa menerima bahwa yang namanya manusia itu selalu akan ketemu kesulitan, karena tugas manusia itu ya memang belajar gitu. Aku belajar juga soal impermanence dari pengalamanku yang kebetulan switchnya dalam hitungan hari, tapi mungkin untuk orang lain bisa tahunan atau bulanan gitu ya. Dan ya mungkin ibaratnya kalau semakin tinggi jatuhnya semakin sakit ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu, intinya jangan berhenti di tempat kamu jatuh. Percayalah bahwa kamu akan bisa kembali ke posisi itu dan malah lebih tinggi lagi. Lalu satu lagi juga aku merasa tenang karena aku nggak lagi lari dari masalah gitu, sehingga itu jadi hal yang menghantui aku gitu misalnya. Tapi aku hadapi semuanya meskipun pelan-pelan, satu-satu. Intinya selalu ingat bahwa senang itu nggak bisa selamanya, tapi tenang bisa selamanya. Ada satu lagi buku yang ingin aku bagikan. Ini sebenarnya buku filsafat yang udah tua banget, karyanya Kierkegaard. Tapi ini relevan dengan video ini dan dia mengajarkan 3 hal. Silent, obedience, dan juga joy atau mungkin bliss tadi ya lebih tepatnya. Tapi uniknya dari yang ada di alam, yaitu bunga lili dan burung. Nah ini relate banget karena puisi tadi tuh dari pengalaman pribadiku. Jadi suatu hari tuh aku pernah berjalan dan aku ngelihat pohon, aku beneran mikir, pohon-pohon ini tuh sedih nggak ya kalau harus menggugurkan daunnya. Dan aku pernah tahu gimana Edinburgh saat summer. Aku melihat bunga tuh mereka sedih juga nggak ya kalau nggak secantik dulu lagi. Tapi kalau kita refleksi lagi, sebenarnya ini kan personifikasi alam manusia aja ya, ketika kita menyamakan musim panas itu dengan senang dan juga musim dingin itu dengan sedih. Padahal yang ada di alam ini itu selalu tenang gitu, mereka menjalankan aja sesuai musimnya. Dan ternyata refleksi itu juga didapatkan Kierkegaard tadi ketika dia sedang berjalan kaki. Makanya berjalan kaki masih nyambung juga sama buku yang sebelumnya. Jadi kebayang gak sih kamu ada bunga terus dia bilang, ah tega banget ya Tuhan sama aku jadi kering begini, Tuhan gak adil. Enggak kan ya gitu dah. Itu yang dia coba ajarkan gitu. Kadang-kadang manusia itu terlalu banyak bicara, coba kita diam aja, kita harus lebih banyak diam. Dan diamnya alam ini juga sebagai bentuk obedience tadi, kepatuhan atau keimanan kepada Tuhan gitu. Karena kita percaya dengan takdir tadi, musim yang akan terus berganti. Nah Kierkegaard ini memang filsuf Kristen gitu, jadi apa yang dia bilang itu kebanyakan banyak juga dari Bible gitu. Jadi aku dari selesai baca buku ini, aku juga mencoba untuk melatih diriku untuk gak terlalu sombong, untuk bertanya-tanya gitu, salahku apa ya, kenapa nasibku begini. Ya anggaplah semua yang kita alami itu sebagai musim aja yang berlalu dan berganti. Kita juga bisa memahami dualitas kayak tadi ya, musim nggak harus sebagai sesuatu yang positif atau negatif atau baik buruk, salah benar. Tapi dualitas itu banyak juga kok yang netral gitu, misalnya kiri, kanan, utara, selatan, horizontal, vertikal. Tapi dualitas itu harus ada supaya kita bisa menghargai keduanya. Pelajaran yang kelima adalah sometimes we have to let life unfold for us. Ada satu pengalaman yang akan lama kalau aku ceritakan, jadi aku taruh aja linknya di deskripsi. Tapi intinya, di akhir tahun ini aku mendapatkan jawaban akan intuisiku yang sudah ada sejak 14 tahun lalu. Dari sini aku paham bahwa memang kita nggak bisa memaksakan waktu ya. Kalau kita bayangkan tadi, balik lagi ke lagi berjalan, kita kan nggak bisa mendekatkan pemandangan ya, nggak bisa tuh kita tarik gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berjalan terus, dan pemandangan itu akan slowly unfolding aja buat kita. Kadang ada yang cepat, kita ketemu pemandangan bagusnya.
Kadang ada yang cukup sulit, misalnya ketika naik gunung, awalnya itu batu-batuan aja, sampai akhirnya di puncak ada pemandangan yang indah. Tapi kalau kata hatimu bilang bahwa kamu ada di jalan yang benar, teruslah berjalan, meskipun kamu belum paham kenapa gitu. Di kasusku ini bahkan ya butuh 14 tahun lagi gitu, tapi oh ya finally ketemu juga titik terangnya. Dan ketika kita letting life tadi unfolds ini, berarti kita juga sedang melatih diri kita untuk sabar ya. Balik lagi ke ide soal video titik terendah tadi. Hanya karena aku belum siap pada saat itu, bukan berarti aku gak akan siap selamanya. Dalam waktu 3 bulan, akhirnya bisa diupload juga video soal titik terendah ini. Dan memang telat, muter-muter, dan akhirnya aku harus syuting sendirian. Tapi ya mungkin emang jalannya seperti itu. Terus juga hanya karena aku belum paham makna dibalik suatu kejadian, bukan berarti kejadian itu gak ada maknanya. Ada yang waktunya cepet seminggu, ada yang 14 tahun, tapi semuanya akan ketemu pada titik yang sudah digariskan tadi. Terkait pemaknaan tadi, akhirnya aku membedakan antara dua hal, yaitu doing dan juga understanding. Yang mungkin kedua hal ini gak seharusnya ada dalam waktu yang bersamaan, dan bingung itu jadi sesuatu yang sangat wajar. Jadi kalau misalnya aku breakdown, prosesnya itu yang pertama doing atau experiencing, kemudian yang kedua barulah kita ada reflecting, ya kan? Selesai kita refleksi, barulah ke proses yang ketiga ini, yaitu understanding. Jadi ada sequence yang memang gak bisa di skip. Aku juga jadi ingat sama film The Matrix, dimana tokohnya itu kan bertanya ya, kalau kamu udah tahu aku bakal pilih pil yang mana, kenapa aku harus milih, gak ada bedanya buat aku. Nah terus dijawab kan, jawabannya itu adalah ya aku kan tahu, tapi kamu belum tahu. Dan tugas kamu itu adalah menemukan kenapa kamu memilih pil itu. Yang berarti menemukan pembelajarannya, menemukan maknanya, ya kan. Karena hidup itu memang hanya akan bisa kita mengerti ketika kita lihat ke belakang. Ya, tapi ketika sedang berjalan, mungkin kita harus fokus aja dengan apa yang ada di depan, apa yang paling dekat dengan kita. Dan kalau dipaksakan, mungkin kita malah akan mengambil kesimpulan yang prematur dan ternyata salah. Contohnya, keluarlah kata-kata seperti, oh aku gak mau jatuh cinta lagi, aku gak mau mulai bisnis lagi karena aku ditipu terus. Aku gak layak dapat ini itu ya. Daripada kamu menyiksa dirimu sendiri, yuk jalan lagi yuk gitu, yuk ambil data lagi, cari si diketahuinya sampai lengkap. Karena ketika ya pelan-pelan ketika kamu sudah merasa semua itu cukup, aku rasa keyakinan itu akan datang dengan sendirinya. Balik lagi ke soal DBT tadi ya, two things can be true at once. Akhirnya kita harus menerima segala emosi yang ada itu. Jadi jangan ditolak, sedih, marah, apapun itu. Tapi di satu sisi kita juga bisa tahu bahwa emosi itu ada masanya. Emosi itu akan meninggalkan kita. Jadi anggaplah emosi ini bongkahan es lah, es batu. Kalau kita menolak kan ya udah kita nggak mengambil es batu itu. Tapi di sini oke, kita ambil es batunya, nggak apa-apa tangan kita dingin seperti tanganku sekarang. Tangan kita dingin, tapi kita juga tahu oh ya nanti juga esnya akan mencair kok gitu. Dan ya akhirnya itu gimana aku melihat emosi saat ini. Jadi apa goal 2026 kamu? Apakah itu menikah, punya anak, sekolah lagi, beli rumah, beli mobil? Selain yang tangible tadi, aku ingin mengajak untuk menambahkan goal soal pengembangan diri. Kalau aku misalnya, aku pengen hidup dengan lebih ngikutin rasa, ngikutin intuisi, hidup dengan halus. Karena aku orangnya sangat sulit sekali membuat keputusan. Jadi kalau bingung, aku pengen lihat
awan, karena aku juga suka ngeliatin awan. Nah, aku pengen ngebaca awan itu seperti ada orang ya yang suka baca sisa daun teh atau sisa kopi gitu, jadi oracle. Nah, itu kalau aku lagi bingung, aku mau menggantungkan keputusanku ke awan. Ya, tapi intinya kita juga nggak harus mulai tahun depan sih ya, bisa dari hari ini, dan waktunya pun nggak mesti setahun, bisa juga dalam jangka waktu yang panjang. Sukses untuk diri kamu, perjalanan kamu, dan 2026 kamu. Terakhir, aku juga mau pamit karena ini bisa jadi adalah video terakhirku. Aku nggak berani bilang untuk selamanya, tapi anggap aja ini akhir dari season 1 atau act 1 lah kalau di film. Nanti ditunggu ada kelanjutannya atau enggak. Terima kasih banyak sudah mengikuti cerita kami. Take care dan see you and I see you.